Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai implementasi dan langkah-langkah dari program face recognition ini ya. Sebelumnya kami menggunakan referensi dari Geeks for Geeks, yaitu berjudul Face Recognition Using Eigenfaces dengan menggunakan algoritma PCA atau Principal Component Analysis. Dan kami juga mengikuti YouTube-nya ICT UOM karena dia lumayan jelas juga menjelaskan mengenai face recognition algorithm dengan menggunakan eigenfaces ini. Oke, langsung kita masuk aja. Di sini ada main.py, ini untuk memproses keseluruhan program ya, untuk memproses dari mulai dataset hingga menjadi eigenfaces ataupun mencari kecocokannya. Yang pertama ada fungsi set data. Ini fungsi buat apa? Ini untuk memproses untuk membaca gambar dan diubah menjadi matriks dan disimpan ke face vector space. Jadi tiap gambar itu diubah menjadi vektor satuan, bukan vektor satuan. Tiap gambarnya diubah menjadi vektor dan disimpan di face vector space. Begitu. Kalau udah disimpan, kita akan lanjut ke fungsi average. Oke, kalau udah disimpan, kita ingin mencari dulu nih normalisasi dari tiap vektor tersebut. Dengan cara apa? Kita mencari mean-nya dulu atau rata-ratanya, nanti baru dari tiap vektornya dikurangi dengan rata-ratanya tersebut dan disimpan di matriks A. Oke. Selanjutnya ada fungsi big E. Big E ini buat apa? Oke, karena saat pembacaan gambar menjadi matriks itu 3 dimensi, jadi kita memerlukan fungsi untuk mengubah menjadi 2 dimensi saja, tapi dengan nilai yang sama untuk mempermudah perhitungan lainnya. Jadi karena mungkin terbacanya karena dari suatu matriks yang besar dan diisi matriks 2 dimensi lagi yang berbaris banyak dan berkolom 1, itu dihitungnya 2 dimensi. Nah, dengan fungsi big E ini kami mengubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi yang hasilnya sama saja sebenarnya, tapi untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Untuk itu dibuatlah fungsi big E ini. Lanjutnya ada Coff matrix. Oke, setelah dinormalisasi, setelah sudah juga dibuat menjadi 2 dimensi, pokoknya udah gampang di perhitungannya lah. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari matriks kovariannya. Tapi harusnya kan matriks kovarian itu adalah matriks normal dikalikan dengan transposnya. Nah, untuk kali ini, untuk mempermudah komputasi dan untuk soalnya kalau matriks normal dikalikan matriks transposnya itu akan menghasilkan matriks yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, menurut website yang telah kita buka dan referensi lainnya mengatakan bahwa kalau dibalik itu sebenarnya nggak apa-apa, akan menghasilkan eigenvalue, nilai eigen dan vektor eigen yang sama. Jadi untuk itu kita mengikuti. Jadi matriks kovariannya adalah matriks transpose dikalikan matriks normalnya. Jadi hasilnya sama tapi menghasilkan matriks yang lebih kecil. Oke. Selanjutnya, karena udah dikovariankan semuanya, terus kita akan lanjut ke dekomposisi QR untuk mencari. Jadi ini udah masuk ke proses mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Di sini kita menggunakan proses QR decomposition, baru kita dapat mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Kita menggunakan QR decomposition dengan metodenya Gram-Schmidt dengan seperti berikut dan akan menghasilkan dari matriks kovarian menjadikan di dekomposisi menjadi key, matriks key dan R seperti itu. Oke. Nah, tadi buatlah fungsi Gram-Schmidt. Selanjutnya ada fungsi eigen QR particle. Nah, ini fungsi ini dibuat untuk memproses dari dekomposisi matriks key sama R tadi, diproses untuk menghasilkan nilai eigen dan vektor eigennya. Oke. Selanjutnya, karena kita udah dapat nilai eigennya, udah dapat vektor eigennya. Terus kita ingin mencari eigenface-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengalihkan dari hasil normalized tiap vektor dataset tadi dikalikan dengan tiap vektor eigennya dan habis itu dibagi dengan normalized hasil perkalian tersebut. Kalau udah gitu kita simpan di matriks UI yang isinya adalah eigenface. Selanjutnya kita juga akan menghitung weight dari tiap eigenface-nya. Cara gimana? Tiap eigenface-nya dikalikan dengan
normalisasi dari tiap vektornya. Nanti akan menghasilkan weight dari tiap eigenvalues tersebut. Oke. Jadi dari fungsi eigenvalues ini kita dapat menghasilkan eigenvalues sama kita dapat menghasilkan weight. Terus juga di sini untuk kebutuhan yang lainnya kita memproses juga rata-ratanya dan normalisasi dari tiap vektornya. Seperti itu dari fungsi eigenvalues ini. Oke, selanjutnya ada fungsi equidistant atau fungsi Euclidean distance sebenarnya. Jadi sini ya untuk menghitung jarak Euclidean dari dua matriks yang akan digunakan untuk pencocokan nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke main program. Nah, di main program ini kita akan memanggil semua dari fungsi yang telah kita buat dan akan kita run di sini. Yang pertama kita pastinya akan mendapatkan eigenvalues-nya dan weight-nya serta rata-rata dari dataset yang tadi. Sekarang masuk ke bagian pencocokan. Jadi pertama kita mau ngebaca dulu nih test image-nya tuh apa. Kita proses sedemikian rupa biar sama dulu ukurannya. Dan pokoknya biar spesifikasinya sama lah sama kayak dataset yang lain saat di proses awal. Kalau udah kita normalisasi dulu si test image tadi dengan cara test image dikurangi dengan rata-rata dataset. Lalu untuk mendapatkan weight-nya sama kayak di atas tadi, yaitu dengan eigenvalues dikalikan dengan normalize-nya. Oke, normalize dari test image-nya itu adalah weight dari test image. Setelah itu kita akan menghitung Euclidean distance-nya nih. Kita cari, udah dihitung dari tiap Euclidean distance yang telah dibuat dari dataset sama dari test image itu akan diolah, akan dicari jaraknya berapa. Setelah itu kita mau nyari jarak yang terkecil. Nah, jarak yang terkecil ini ada di indeks berapa nih? Nah, itu akan korespon dengan dataset yang telah kita masukin. Dengan gambar yang ada di dataset yang telah kita masukin tadi di awal. Setelah itu, baru deh kita tinggal result. Kita mencari gambar yang sesuai dengan indeks jarak Euclidean terminimal yang akan dikorespondenkan dengan matriks yang menyimpan gambar-gambar dari dataset. Jadi indeks yang didapatkan itu akan menghasilkan muka tersebut. Nah, dari situ kita dapat menghasilkan kecocokan yang kemungkinan bisa gagal bisa berhasil karena ini kan tidak 100% akurat ya dengan menggunakan eigenvalues ini, tapi dengan ini akan menghasilkan hasil yang terdekat menurut proses machine learning ini. Mungkin sekian untuk langkah-langkah dan implementasi program ini. Nah, tadi itu udah dijelasin main programnya ya. Sekarang, nah kalau cuma main programnya doang tuh kayak kurang abdol gitu. Kita tuh butuh sebuah UI atau yang memanggil fungsi-fungsi yang tadi sudah dibikin oleh Irsyad. Jadi, nah di situ kita ada GUI, lebih tepatnya. GUI Python ini kita memakai Tkinter ya. Nah, lalu saya akan menjelaskan apa saja isinya. Itu yang pertama ada start. Start ini lebih ke tombol prosedur untuk memanggil main program yang tadi. Di sini tuh ada main program menggunakan input image yang udah kita tentuin sama dataset yang udah kita tentuin. Dataset mana yang mau kita pakai. Terus ada open ini buat ini membuka ini file image yang kita inginkan, lalu kita menyimpannya ke variabel untuk digunakan di fungsi start yang akan digunakan di main program itu. Ada open directory ini untuk foldernya ya, folder untuk datasetnya untuk main program yang tadi ya. Ini adalah tampilan dari program yang sudah kita buat. Kita langsung aja insert your dataset. Kita akan masukkan dataset. Kita menggunakan dataset, folder dataset. Kita panggil select folder. Kita mau insert your image. Kita akan milih image yang ingin dicocokkan, masukkan. Udah, nanti dia akan mencari gambar mana yang paling cocok dengan gambar input ini yang ada di dataset. Jadi gambar mana yang ada di dataset yang paling cocok dengan input kita.
Oke, kita langsung saja. Sama ada ini waktu lama ini program. Kita start aja. Nah, ini hasilnya closest result. Ini yang ada gambar yang ada di dataset akan dipanggil ke UI. Tampilkan di UI. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga membantu ya.